Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ali Azharuz Zulfah. Nama saya Risma Meriza Setiawati. Nama saya Sri Dwi Rahayu. Yang pertama, pengertian ribosom. Apa sih ribosom itu? Ribosom merupakan salah satu organel yang juga memiliki ukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom berdiameter sekitar 20 nm atau nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom. Di sel eukariotik, ribosom memiliki bentuk bulat dengan berdiameter 25 nm dan pada sel prokariotik diameter ribosom lebih kecil lagi. Yang kedua, sejarah ribosom. Ribosom ini pertama kali diteliti oleh seorang ilmuwan yang bernama George-Émile Palade. Beliau adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Rumania pada pertengahan tahun 1950 dengan menggunakan mikroskop elektron. Kata ribosom sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1958 oleh Richard Brocken Robert atau Richard B. Robert. Ribosom berasal dari bahasa Yunani yang berarti badan dan asam ribonukleat atau ribonucleic acid. Fungsi ribosom. Terdapat 3 fungsi dari ribosom. 1. Tempat sintesis protein. Fungsi utama ribosom adalah sebagai tempat produksi dan sintesis protein. Ribosom menyusun urutan asam amino menjadi peptida sesuai cetakan dalam RNA messenger. Sintesis protein. Ini adalah sebuah sel, unit dasar dari semua jaringan hidup. Di dalam sel terdapat nukleus. Di dalam nukleus terdapat genom. Pada manusia, genom dibagi antara 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untayan panjang DNA, tersusun erat di sekelilingi protein yang disebut histon. Di dalam DNA ada bagian yang disebut gen. Gen-gen berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen. Bergerak di sepanjang DNA membentuk untayan RNA messenger dari basa nitrogen bebas yang di dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan basa nitrogen bebas yang ditambahkan ke RNA messenger. Proses ini disebut transkripsi. Sebelum RNA messenger dapat digunakan sebagai template untuk sintesis protein, RNA messenger perlu diproses terlebih dahulu. Proses ini melibatkan tahap menghapus dan menyambungkan bagian dari RNA messenger. RNA messenger kemudian bergerak keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma adalah ribosom, melekat pada RNA messenger. Ribosom membawa kode RNA messenger untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketiga,
basa nitrogen penyusun RNA messenger diterjemahkan sekaligus. Ketika basa nitrogen diterjemahkan, RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan untuk membentuk rantai asam amino. Setelah asam amino terakhir ditambahkan, rantai asam amino terlipat ke dalam bentuk 3 dimensi yang kompleks untuk membentuk protein. 2. Fungsi translasi. Ribosom melakukan langkah translasi pada proses sintesis protein. Langkah ini dilakukan berupa proses pengambilan instruksi dari RNA messenger dan menggantinya menjadi protein. 3. Berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Ribosom berperan penting bagi setiap kegiatan dan aktivitas metabolisme yang dilakukan oleh sel itu sendiri. Ribosom merupakan bagian yang berperan penting dalam pembentukan suatu sel yang sempurna. Struktur ribosom. Terdapat 2 subunit dalam ribosom. Yang pertama, subunit kecil. Ialah salah satu subunit yang sebenarnya tidak memiliki ukuran yang terlalu kecil, hanya lebih kecil dibandingkan dengan subunit besar. Subunit kecil berguna untuk mengalirkan atau menyampaikan informasi selama sintesis protein. Hal ini disebut dengan sebutan 40S dalam sel eukariotik dan 50S dalam sel prokariotik. Yang kedua, subunit besar. Subunit besar yakni sebuah subunit yang berisi sebuah tempat di mana ikatan baru yang akan dibuat untuk membuat protein. Hal ini disebut dengan 60S dalam sel eukariotik dan 50S dalam sel prokariotik. Huruf S dalam nama subunit yaitu satu satuan ukuran dan singkatan dari unit Fredberg. Ciri-ciri ribosom. Yang pertama, ribosom berbentuk seperti butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Yang kedua, ribosom terdapat pada seluruh sel hidup termasuk sel hewan, sel tumbuhan, eukariotik, dan prokariotik. Yang ketiga, ribosom merupakan organel terkecil dalam sel. Yang keempat, terdiri dari 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Yang kelima, ribosom bisa dijumpai di RNA kasar dan tersebar di sitoplasma. Yang keenam, ribosom menghasilkan protein. Jenis-jenis ribosom. Ribosom terbagi menjadi 2 jenis, di mana keduanya mempunyai fungsi yang sama pada mensintesis protein yang berguna untuk membantu sel dalam menjalankan aktivitasnya. Di antaranya yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Ribosom bebas merupakan sebuah struktur sel yang tersebar luas di bagian sitoplasma, sedangkan ribosom terikat adalah salah satu struktur ribosom yang biasanya menempel di bagian retikulum endoplasma atau juga sering disebut dengan retikulum endoplasma kasar.